Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik pemirsa sekalian, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana teknis daripada biasanya LKS untuk daring atau LKS online. Ini teknis dari salah satu mata lomba saja yang kemarin dilombakan. Ini contohnya seperti ini, tapi kemungkinan besar yang lainnya pun akan hampir sama. Secara teknis, secara prinsip sama gitu ya. Oke, pertama sebenarnya dari perangkat yang dibutuhkan. Kalau kita lihat di sini dari layout tempat yang sudah disetting mau seperti apa settingannya, maka di sini sudah tertera berapa perangkatnya, apa saja yang dibutuhkan. Baik, di sini kita akan lihat ada tempat menyimpan alat dan bahan. Oke, ini ruangannya 4x4 cukup untuk ya menyesuaikan dengan masing-masing kebutuhan ya, kebutuhan dari mata lombanya. Ini saya memberikan sedikit penjelasan saja untuk gambaran daripada mata lomba agribisnis ternak unggas yang ini. Tapi untuk yang lain mungkin sama. Ini 4x4, oke. Ada 3 kamera, oke. Ada 3 kamera, kamera 1, kamera 2, kamera 3. Kamera 3 yang mobile. Kemudian ada kursi, meja tulis berisi laptop dan alat tulis kantor. Ya, tentu di sini kursi dan meja ini untuk awalannya biasanya ketika mengerjakan soal tertulis, maka dia menggunakan laptop. Jadi sudah pasti dia harus di sini ruangannya sudah pasti harus sinyalnya kuat untuk wifi-nya atau dengan data seluler juga bisa sih, tapi memang ya boros lah karena banyak perangkat gitu ya. Tapi kalau bisa, yang jelas kalau bisa ini menggunakan wifi yang kuat dan sudah dipastikan dan sudah pernah dicoba gitu ya. Semuanya terhubung dalam satu platform mungkin ya yang sama, yaitu Zoom, menggunakan Zoom meeting. Jadi di sini laptop nyambung ke Zoom meeting. Ketika yang pertama biasanya kan ada tertulis dulu ya, tertulis maka hanya menggunakan laptop saja dengan internet. Nah, kemudian ditambah kamera 1 dan 2 biasanya mungkin ya, untuk memantau bagaimana supaya memastikan tidak ada yang menolong ataupun membantu, bukan menolong ya, tapi membantu. Kalau menolong mengambilkan sesuatu ya nggak masalah sih, tapi yang membantu dalam mengerjakan ya tidak bisa gitu lah. Kayak itu 1 dan 2 mungkin diarahkan ke sini. Jadi kamera ini kamera 1 dan 2 ini menggunakan HP, bisa menggunakan HP saja lebih ringan ya. Kenapa menggunakan HP? Karena HP itu bisa terhubung langsung ke Zoom meetingnya gitu lah. Jadi HP sudah terinstall Zoom, akunnya adalah akun dari peserta. Jadi ada laptop, ada 3 HP, jadi 4 akun terhubung ke Zoom yang sama. Jadinya nanti laptop mungkin nama mungkin dari peserta mana, strip 1 mungkin ya. Kemudian kamera 2 itu strip peserta dari mana, strip 2 kamera 3, dan seterusnya sampai ke kamera 3 gitu ya, yang mobile. Maka ini ditulis mobile gitu aja. Mungkin seperti itu. Dan masing-masing mungkin akan berbeda ya dari teknisnya gitu. Kemudian tadi setelah mengerjakan tes tertulis di laptop, maka itu dibutuhkan laptop saja sama kamera 1, 2 mungkin ya, karena mobil mungkin belum dibutuhkan. Ya, mobil mungkin ada pendamping teknis dari masing-masing peserta. Dia menggunakan yang menggunakan tongsis ya mungkin ya, karena tongsis lebih mudah untuk di mobilkan atau digerak-gerakan tongsis. Jadi menggunakan tongsis yang yang mudah lah gitu ya. Oke, saya rasa sudah sangat jelas. Kemudian HP-nya HP apa gitu loh maksudnya. HP-nya itu HP ya Android boleh, iPhone boleh, tapi lebih umum ya Android lah. Karena iPhone, saya pernah pakai iPhone kemarin. Iya bisa juga sih.
gitu ya. Tapi mungkin baterainya lebih boros gitu. Kalau Android kan mungkin ada baterai yang bisa tahan ya mungkin 6 jam atau 8 jam lah bisa gitu. Jadi dipastikan yang kapasitas baterainya juga tinggi. Besar, bukan tinggi. Kapasitasnya mungkin 5.000 atau lebih gitu ya, 5.000 mAh gitu. Kenapa? Karena memang akan dipakai lama gitu loh. Misalkan harus dipanjar terus. Tapi biasanya kalau hanya giliran saja maka dihidupkannya giliran. Tapi biasanya juga dipanjar terus sih. Jadi dipersiapkan saja yang 5.000 mAh atau lebih gitu. Mungkin bisa 12 jam kalau 5.000 gitu. Kemudian selanjutnya ini sudah jelas 1 dan 2 dan 3 ini menggunakan HP. Jadi kamera 1 dan 2 ini standby, jadi tetap di tempat, hanya diputar saja. Mungkin kalau pesertanya berubah tempat ya diputar saja kemana ke arahnya. Nah tapi tetap di situ, nggak gerak-gerak ya. Kemudian ini menggunakan tripod keduanya, jadi butuh 2 tripod, 1 tongsis, kemudian 1 laptop. Semuanya terhubung pada Zoom yang sama. Nah itu. Kemudian untuk alat praktek yang ditata sedemikian rupa sesuai dengan mata lombanya. Oke, kemudian kita lihat lagi ke bawah. Ya, sebenarnya untuk laptop itu yang penting dia lancar sih digunakan ya. Core i3 mungkin masih bisa, Core i3. Yang harus dipastikan adalah dia lancar, kemudian sudah pernah diuji coba untuk melakukan hal yang sama seperti ketika akan melaksanakan lombanya gitu loh. Ya kalau bisa diuji coba ya uji coba beneran gitu loh. Bagaimana ketika dioperasikan selama 8 jam mungkin gitu ya dalam mata lomba tersebut. Kemudian yang butuh banyak itu roll kabel, memang di mana-mana butuh roll kabel karena antisipasi ketika baterainya habis ya sambil ngecas kan bisa gitu lah. Kemudian listrik itu kalau PLN-nya mati dipastikan ada genset, jadi ada cadangannya, dipastikan seperti itu. Juga ketika wifi-nya error atau mati listrik kan otomatis mati juga gitu wifi-nya, maka dipastikan juga ada backup-nya, mungkin data seluler gitu loh. Kemudian ya tripod ini 3 malah di sini, kalkulator. Kemudian yang dibutuhkan lagi ketika siswa dia mobile, maka dia membutuhkan ketika ditanya secara langsung oleh juri, maka dia membutuhkan mikrofon yang wireless. Jadi dia bisa mendengar sekaligus berbicara wireless langsung dengan jurinya, atau yang mikrofonnya saja yang wireless, nanti suaranya lewat laptop yang disambungkan ke speaker juga nggak masalah sih, tidak terlalu feedback karena mungkin posisinya agak jauh gitu. Jadi mikrofonnya wireless gitu loh. Jadi pesertanya tidak harus teriak-teriak untuk menyampaikan jawabannya ketika ditanya secara langsung ketika praktek. Biasanya kan ada yang pertanyaan langsung gitu. Kemudian ya ketika presentasi gitu ya, biasanya menggunakan LCD. Oke, sebelum presentasi masih yang praktek ya. Untuk yang praktek dipastikan bahwa laptopnya sudah terinstall perekam layar. Kenapa perekam layar dibutuhkan? Dan kenapa? Karena perekam layar ini untuk merekam layar tampilan zoomnya. Biasanya disuruh untuk mengambil rekaman zoom. Saya tidak tahu ya untuk panitia pada saat ini, padahal yang bisa merekam zoom itu adalah yang adminnya gitu lah, yang menyelenggarakan gitu lah pada saat dulu seperti itu. Tapi peserta juga diminta untuk merekam, ya tidak masalah sih, ya bisa diakali dengan contohnya adalah saya menggunakan Bandicam gitu loh. Ini Bandicamnya, saya menggunakan Bandicam seperti ini ya. Ini sebentar lagi karena unregistered. Oke, tidak masalah lah. Saya menggunakan Bandicam seperti ini, jadi ini bisa merekam layar. Oke. Jadi ketika sedang praktek ada backupnya. Oke, selanjutnya kita akan melihat di sini bahwa
ya Bandicam, yang Bandicam tadi disimpan di laptop atau di flash disk nggak apa-apa, nanti di setting Bandicamnya penyimpanannya di mana gitu loh, mau di laptop atau di flash disk tidak masalah. Kemudian dipastikan juga saat uji coba untuk Bandicamnya apakah suaranya keluar atau tidak gitu loh, karena itu settingannya saja kalau tidak keluar. Dan dipastikan tidak hanya 10 menit Bandicamnya, atau dia sudah ya sudah register gitu loh, bukan unregister. Kalau unregister dia hanya 10 menit itu akan merepotkan sekali, harus diedit gitu. Oke, jadi pada saat ini mobile itu ketika dia praktek mobile, kemudian dia di tampilan zoom-nya kan muncul gitu ya, maka di tampilan zoom itu direkam dengan perekam layar atau Bandicam. Bandicam itu mereknya saja, bisa dengan aplikasi yang lain. Yang penting prinsipnya bisa merekam layar sekaligus suaranya, karena dia digunakan untuk penilaian dewan jurinya gitu loh. Oke, selanjutnya ya pada saat presentasi yang dibutuhkan ya pointer, jelas pointer biar tidak repot gitu loh. Jadi dengan menekan-nekan saja peserta bisa menggeser layar ataupun mengganti slide gitu. Kemudian LCD sudah pasti dia membutuhkan ya, kemudian ya tadi itu headset beserta dengan wirelessnya, mikrofon wirelessnya, atau mikrofon wirelessnya saja yang digunakan gitu. Oke, untuk ruangannya masing-masing mungkin bisa lah gitu ya. Ya mungkin itu saja sih yang dibutuhkan ketika yang urgent gitu ya, alat-alat elektroniknya yang dibutuhkan. Semoga bisa membantu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.